Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Shimasah radhiyallahu anhu berkata, kami sedang hadir mengelilingi Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika beliau akan meninggal dunia. Beliau menangis begitu lama dan menceritakan kisah beliau memeluk Islam. Beliau berkata, ketika Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu supaya aku berbaiat kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW mengulurkan tangannya. Aku menarik tanganku dan Rasulullah SAW bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Amr? Aku menjawab, aku ingin membuat syarat bahwa Allah akan mengampuni semua dosaku yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Amr, tahukah kamu bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan ketika kekafirannya dahulu, karena hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan haji menghapuskan segala dosa yang dilakukan oleh seseorang sebelum hajinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Brother and sister yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini tidak dibatasi apakah yang diampuni itu dosa kecil ataupun dosa besar. Satu hal yang penting yang harus diingat ialah sepanjang dosa atau kesalahan itu dilakukan terhadap sesama manusia, maka dalam hal ini disebutkan ada dua hal. Yang pertama, kesalahannya terhadap saudaranya. Yang kedua, dosa melakukan kesalahan tersebut. Maka hendaklah diperhatikan bahwa dosa itu sendiri diampuni, tetapi untuk kesalahan yang dilakukannya itu tidak dapat dibenarkan. Misalnya, jika seseorang mencuri milik orang lain dan barang yang dicurinya itu ada padanya, maka walaupun dosa karena pencurian tersebut diampuni, namun tidak berarti bahwa barang yang dicurinya itu tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi barang tersebut yang dia curi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Diriwayatkan bahwa ketika haji wada atau haji perpisahan, Rasulullah SAW pada hari Arafat, beliau berdoa cukup lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan memohon keampunan bagi umatnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa daripada Rasulullah, wahai Muhammad SAW, aku telah memperkenankan doamu dan memenuhi keinginan yang engkau minta di dalamnya. Barang siapa melakukan dosa kepadaku, maka aku mengampuninya. Tetapi barang siapa di antara mereka melakukan kesalahan terhadap saudaranya, maka aku akan membalas atas kesalahannya. Kemudian sekali lagi Rasulullah SAW merayu kepada Allah untuk umat beliau yang melakukan kesalahan. Namun ketika itu tidak ada jawaban dari Allah. Akan tetapi keesokan harinya ketika di Muzdalifah, permohonan itu dikabulkan Allah. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum gembira. Masya Allah. Sedang yang lainnya khusyuk dalam doa dan tafakur yang telah menjadi kebiasaan para hujjaj saat mereka berada di Muzdalifah. Rasulullah SAW menganggap hal ini sebagai rahmat Allah. Kemudian beliau bersabda, Allah telah memperkenankan doaku yang ini. Ketika melihat hal ini, syaitan pun menangis dan menjerit meraung-raung sambil menghamburkan pasir dan debu ke atas mukanya dan kepalanya karena saking kesalnya, yaitu karena dosa seluruh manusia yang
berhaji saat itu diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang langsung direct to Allah maupun dosa yang ada hubungannya dengan manusia lain. Allah yang menanggung semuanya. Dan mereka keluar daripada haji itu, daripada Arafah dalam keadaan dosanya nol lagi, dimulai dari nol lagi, start from zero. Seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Hal ini dicatat dalam kitab At-Targhib. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah dengar hadis tentang anjuran dan keutamaan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Maka dengan niat yang kuat, maka hendaknya setiap kita kaum muslimin memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu apa? Bukan atas dunia, bukan, tetapi menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima, yaitu mampu berhaji ke Baitullah, baik dengan harta sendiri yang diperoleh maupun Allah sendiri yang akan sediakan harta untuknya sehingga dia bisa berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ta'lim ini bisa berhaji seluruhnya ke Baitullah. Anak keturunan, 7 keturunan, bahkan 11 keturunan kita di bawah kita, semua sempurna iman Islamnya. 5 rukun Islam sempurna dilaksanakan, terutama dalam hal haji ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.